Kumpul keluarga tahun baru 2025 di Singapura. FA ke Singapura. Agus kok nggak diajak, Pak? Agus mana, Pak? Loh. Netizen bertanya-tanya. Agus kemana? Katanya mau ajak Agus ke Singapura. Waduh. Heboh ini. Kasihan Agusnya. FA udah di Singapura. Jalan-jalan. FA jalan-jalan. Wih. FA liburan di Singapura ya. Tahun baru, kembang api. Agus harusnya tanya dong, kok saya nggak diajak, Pak? Gitu ya. Kok Bapak pergi sendiri? Ini sepertinya sama keluarga besar ya, Bapak FA. Nah, di sini menimbulkan tanda tanya ya dari netizen. Postingan FA ini baru diposting sekitar 1 jam, tapi sudah banyak yang komentar. Pertanyaannya, Agus kok nggak diajak, Pak? Kan FA menjadi salah satu pengacara gitu ya, yang berjanji untuk mengajak Agus ke Singapura. Tapi rupa-rupanya Agus harus sabar dulu ya. Ya ampun, kasihan Agus. Agus nggak diajak. Ada pertanyaan, mereka bertanya kepada FA, Bapak, Agus kenapa nggak diajak? Hahaha, Agus kok nggak diajak? Berikutnya ada complaining kepada FA. FA sempat buat statement, katanya Afili meninggal karena podcast Densu. Padahal itu karena takdir. Lagian almarhum Bapak Afili kan sakit gagal ginjal stadium 5, yang mana itu sudah parah dan organ-organ tubuhnya sudah rusak, itu kata beliau. Orang meninggal karena podcast, lu nggak percaya Tuhan, ateis. Kematian itu mutlak di tangan Tuhan. Setuju sekali dengan komentar ini. Jadi kenapa Afili meninggal? Ya karena takdir. Kenapa bisa si Om bilang kalau Afili meninggal karena podcast Bang Densu? Di mana letak hati nuranimu? Nah, perlu dipertanyakan juga. Di mana hati nurani Bapak FA? Kok bisa-bisanya bilang Afili meninggal gara-gara podcast Densu? Lah, Agusnya mana? Kok nggak diajak? Ngibul-ngibul, maksudnya bohong-bohong. Jadi nggak ngaruh buat dia. Emang ngerugiin Allah. Ditanya, Wawa kenapa nggak ikut? Tuh, jawabannya ketus. Orang sirik mah gitu lah. Benar. Terus abaikan wae, Kak. Benar. Lucu aja. Jadi saya sempat rekam pada saat Wawa lagi live. Dan disitu kan ada yang bertanya, Wawa kenapa nggak diajak sama FA ke Singapura? Nah, disitu kalian dengar sendiri jawaban dari Wawa seperti apa. Ini bakalan heboh. Soalnya FA menjadi salah satu pengacara Agus yang berjanji akan mengajak Agus ke Singapura. Tapi bapaknya malah pergi sendiri. Next, kita lihat ada komentar interaksi antara Bang Densu dan penggemar. Nah, di sini ada penggemar yang salut dengan sikap ksatria dari Bang Densu yang berani untuk mengambil risiko membawa uang donasi untuk dibagikan kepada korban bencana alam yang ada di NTT. Bang, gue sedih, lu udah the best, tapi mereka tanpa sadar mempertontonkan penyalahgunaan figur. Maksud gue, kenapa sih mereka nggak setuju seperti pandangan lu? Atau mereka abang lepas dan mereka menerima hasilnya aja lewat keputusan? Jujur, citra hukum juga merosot. Mungkin dari keresahan ini Tuhan mau kita semua baik-baik menjalani hidup ini yang Tuhan percaya. Bang, lepas saja bang. Abang gak cuci tangan kok.
Cuman ini sudah digoreng-goreng media biar part kelanjutan. Jadi diduga ada oknum yang sengaja gitu ya, biar masalah ini nggak kelar, biar masalah ini terus diperpanjang. Tujuannya apa? Untuk menaikkan pamor. Nggak fair bang, sama toko besar seperti lu menerima beban. Maksudnya toko besar ini orang besar gitu ya, artis besar yang punya nama. Tapi Bang Densu harus memikul beban yang sangat berat seperti ini. Tapi bila beban itu ada, lu pikul, gue doakan lu jadi besar dan gue kecipratan pelajaran dari lu. Dan menjadi lebih baik dan sukses kayak lu. Luar biasa. Komentar dari salah satu penggemar gitu ya, yang salut dengan Densu. Karena Tuhan, gue melangkah. Gue mau lihat siapa yang menang, Tuhan atau mereka. Kemudian ada komentar lagi dari penggemar, kemudian direspon oleh Bang Densu. Kalau sudah keruh, semua cuci tangan. Jujur Bang Densu, dulu aku tuh lihat di TV, Bang Densu itu artis bad boy, playboy gitu. Tapi sejak nikah sama Ci Olive, semua berubah. Padahal Ci Olive bukan artis, bukan tiktokers, joget-joget, youtuber, dan lain-lain. Dia cuma wanita cerdas yang percaya dan tulus mencintai Bang Densu. Dan sejak kasus si Agus sedih yang nggak tahu malu ini, aku makin respect sama Bang Densu. Di luar kelihatan sombong, bad boy, dan lain-lain. Tapi hatinya lembut. Aku yakin Bill, maksudnya anak dari Bang Densu, bangga punya papa ke Bang Densu. Semangat bang, gue dibilang sampah, sengkuni, muka dua, ular. Istri gue dibilang kasihan nikahin gue. Anak gue dibilang bakal kena karma dan lain-lain. Tidak masalah. Yang penting gue selesaikan apa yang dimulai orang lain sampai tuntas. Ini janji dari Bang Densu. Akan menyelesaikan kasus Agus donasi sampai tuntas. Ya, selamat pagi. Saya Lestari Orang, ya. Bapak pengacara juga. Sedikit membahas menyangkut tentang keberadaan uang donasi Agus. Yap. Kekinian ya. Sebelumnya ya ada pernyataan pengunduran diri sebagai kuasa hukum Teteh atau yayasannya dari bekas pengacaranya yaitu RS ya. Bapak Riki Sitohang. Dan dari keterangan RS yang disampaikannya melalui sarana media tersebut ya. Ya. Di situ ada pernyataan daripada saudara RS yang menyatakan bahwa penempatan uang donasi yang akhirnya ditempatkan kepada orang yang membutuhkan di NTT adalah merupakan sebuah penggelapan Pidana. beliau. Yang saya berpikir bahwa tanggapan RS di situ adalah sebuah tanggapan yang keliru. Keliru. Yang tidak berdasar kepada hukum pidana, yaitu di pasal 372 KUH pidana yang diatur di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tersebut, begitu ya. Ya Pak. Adapun ya, menurut pemahaman saya bahwa keinginan untuk mengalihkan daripada peruntukan uang donasi tersebut, Ya. itu adalah berdasarkan keinginan mayoritas atau keinginan quorum dari para donatur-donatur ya. Donatur ya. Yang saya pikir bahwa alasan itu adalah bukan sebagaimana kejahatan penggelapan yang diatur di unsur-unsur pasal 372 KUH pidana begitu. Bukan kejahatan, Begitu ya. bukan penggelapan. Jadi, sebuah pernyataan-pernyataan yang keliru dari RS, mantan pengacara atau mantan penasihat hukum Yayasan Teteh tersebut ya. Ada video yang dibagikan oleh Bapak Adris Tarihoran. Sepertinya Bapak kini pengacara. Bapak Adris ini merespon soal pendapat dari Bapak Riki Sitohang, mantan PH Tenovi yang memilih untuk mengundurkan diri karena beliau sepertinya tidak setuju kalau uang donasi itu dialihkan ke orang lain. Kata Bapak Riki Sitohang, itu ada unsur pidana penggelapan uang. Tapi Bapak kini juga seorang pengacara. Beliau mengatakan itu bukan kejahatan.
tidak ada unsur pidana. Dan lagian, uang itu dialihkan ke penerima manfaat lain berdasarkan hasil polling dari para donatur. Membuka wawasan kita juga ya, membuka pikiran kita. Apakah memang betul mengalihkan uang donasi ke penerima manfaat lain merupakan penggelapan atau tidak? Dan ternyata kita sudah mendapatkan pencerahan bahwa itu bukanlah suatu kejahatan. Kalau Densu dibilang penggelapan berarti Wawa juga kan Pak? Nah, setuju sekali. Kalau Densu dibilang penggelapan atau Bang Geri berarti Wawa juga kena pasal dong. Udah ada kesepakatan Bang Densu yang dimana pendiri donasi, ketua yayasan dan ketua donatur juga para netizen setuju dialihkan. Udah Bapak diam, jangan ikut campur. Bukannya Bapak ini ikut campur menurut saya, tapi Bapak berusaha membantah pernyataan dari Bapak Ricky Sitohang. Kalau kata Bapak Ricky Sitohang, ngasih uang donasi ke orang lain bukan kepada si Agus, itu katanya kejahatan. Ada unsur pidana, penggelapan uang. Tapi kata Bapak ini kan enggak.